radikalisme ini karena akar masalahnya adalah ideologi. Ya, ideologi yang mengalami distorsi ataupun menyimpang. Ini adalah virus ideologi radikal yang menimbulkan penyakit politik dan penyakit spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam program Ngobras. Pada kesempatan kali ini saya sangat berbahagia karena bisa menghadirkan narasumber yang dulu pernah hadir dan berjanji untuk kembali lagi menceritakan pengalaman serta pengetahuan beliau dalam program ini. Edisi sebelumnya beliau sudah dalam tanda kutip melakukan pengakuan dosa atas masa lalunya yang pernah terindikasi bahkan pernah masuk dalam jaringan terorisme. Nah, pada kesempatan kali ini saya sangat berbahagia bisa menghadirkan beliau. Beliau adalah Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sudah bisa dibuka masker, Pak? Boleh. Ya. Kesibukan hari-hari ini apa, Pak? Kan kok berapa kali kita hubungi untuk podcast ini kok sepertinya kita harus reschedule terus ini. Namanya Direktur Pencegahan itu kan direktur kan direct itu kan mengarahkan. Nah, otomatis kan tidak cukup mengarahkan, kita harus terjun langsung di lapangan. Sehingga sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat, terutama dalam antisipasi atau pencegahan radikalisme dan terorisme, otomatis kita harus banyak bergaul, bersilaturahmi dengan masyarakat, tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat. Jadi kesibukannya bukan hanya lintas kementerian tapi ke tokoh-tokoh juga. Iya, karena kan penanggulangan radikalisme dan terorisme ini tidak bisa dilakukan oleh satu institusi, tapi harus melibatkan segenap institusi, kementerian lembaga terkait, dan segenap elemen masyarakat, tokoh agama, kemudian juga sivitas akademi. Kita juga keliling untuk jadi narasumber, baik live ataupun daring, termasuk juga di media dan hampir tidak kenal waktu. Waktu libur pun alhamdulillah masih diberi kesehatan dan kesempatan dan kemampuan oleh Tuhan. Jadi untuk waktu keluarga itu kapan itu, Pak? Keluarga kami ya seluruh masyarakat seluruh masyarakat Indonesia. Oke, Pak. Bagi teman-teman yang belum mengenal siapa Pak Ahmad Nur Wahid, silakan tonton edisi sebelumnya. Dan ada satu yang sangat menarik dari Pak Nur Wahid, bahwa beliau ini pernah dulu masuk dalam jaringan terorisme. Saya semakin bertanya, kira-kira paham seperti apa yang bisa mempengaruhi seorang aparat penegak hukum yang biasanya menangkap, ini justru tertangkap oleh paham teror, kemudian bahkan TNI, ASN, yang kita sudah tidak meragukan wawasan kebangsaan dari semua aparat negara itu ternyata juga masih terpengaruh paham ini. Kira-kira seberapa bahaya paham ini bahkan bisa merusak wawasan kebangsaan kita, Pak? Jadi begini, yang pertama, barangkali saya ini salah satu atau satu-satunya mungkin mantan radikal yang jadi jenderal. Mantan radikal yang jadi jenderal di Republik ini. Yang kedua, pengalaman itu menjadi penting bagi kami, bagi saya terutama, untuk bisa mentransformasikan segala pengalaman dan kita bisa membuat suatu strategi untuk bagaimana sih melakukan penanggulangan ataupun pencegahan itu sendiri. Boleh dibilang pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya. Jadi kalau orang-orang masyarakat yang terutama tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang muslim lah terutama, itu yang orang-orang baik, itu sanatnya mungkin
ke Sayyidina Abu Bakar, ya. Kemudian orang cerdik pandai, para intelektual, ya, ilmuwan, itu sanadnya ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang terkenal cerdas. Orang-orang yang kaya raya, ahli sedekah, sanadnya ke Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, model-model kayak saya, sanadnya insya Allah ke Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi nakal dulu baru masuk Islam gitu. Tapi militansinya, artinya kan Sayyidina Umar ini kan dulu kan memusuhi Islam, bahkan mau membunuh Nabi, tapi begitu mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian justru yang paling militan di dalam membela Nabi dan membela Islam. Kan menjadi khalifah yang kedua. Nah, moga-moga yang baik-baiknya aja yang khalifah kedua itu jangan-jangan bintang 2 nanti. Nah, kembali ke yang tadi itu, seberapa bahaya? Ini ada orang yang sudah wawasan kebangsaannya tinggi, gitu. Tapi masih saja bisa terpengaruh paham ini. Yang pertama bahwa kita samakan persepsi bahwa radikalisme kalau di luar negeri atau dunia internasional itu lebih dikenal pada ekstremisme. Ya. Kalau kita radikalisme. Nah, substansinya sama. Ya. Radikalisme adalah paham yang menginginkan perubahan secara radik, mendasar, mengakar terhadap tatanan politik dan sosial yang sudah mapan dengan cara-cara ekstrim ataupun kekerasan. Nah, kalau ekstremisme itu sendiri, para tokoh agama dan ulama yang berkumpul di Kairo, Mesir dalam konferensi internasional para ulama di situ mendefinisikan ekstremisme atau radikalisme dalam konteks Indonesia itu didefinisikan sebagai suatu paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Manipulasi dan distorsi agama. Jadi makanya seringkali identik dengan agama. Nah, untuk itu radikalisme dan terorisme khususnya yang mengatasnamakan agama ini akar masalahnya adalah ideologi yang menyimpang. Ideologi yang mengalami distorsi, ideologi yang dimanipulasi, kan begitu ya. Nah, sementara pemantiknya, pemicunya yang masuk dalam kategori faktor korelatif kriminogen, karena ini kan kejahatan nih. Terorisme kan kejahatan luar biasa, extraordinary crime, kejahatan serius, kejahatan kemanusiaan. Nah, karena kejahatan kan terjadinya kejahatan itu disebabkan oleh ketemunya antara faktor niat dan kesempatan. Nah, faktor niat inilah yang namanya faktor korelatif kriminogen. Nah, faktor-faktor yang memicu sehingga munculnya niat radikal tadi, politisasi agama, pemahaman agama yang menyimpang, kan begitu. Kemudian ketidakpuasan atau kekecewaan politik dan sosial, kebencian, dendam, kemudian ada kesenjangan sosial, kemiskinan. Itu pemantiknya semua. Pemantik, pemicunya, ya, beberapa pemicu. Termasuk sistem politik dan sistem pemerintahan yang relatif lemah. Relatif lemah di sini pemerintah negara tidak tegas. Ini yang bahaya. Tapi itu masih sebagai pemantik. Pemantik. Artinya kalau ada orang yang mengatakan bahwa sebab terorisme itu karena kemiskinan, karena salah satunya itu, salah satunya itu. Tapi akar masalahnya adalah ideologi ini. Ya, ini salah satu pemantik. Tapi yang paling dominan adalah politisasi agama tadi. Politisasi agama. Agama yang dimanipulir atau dimanipulasi, ya kan, untuk kepentingan politik. Ya. Nah, kemiskinan ini adalah salah satu faktor yang memunculkan atau memantik niat. Nah, kalau faktor korelatif kriminogen yang merupakan pemicu niat atau motif tadi, ketemu dengan kesempatan, peluang atau sering disebut polis hasad, misalnya lingkungan pergaulan yang radikal, pengajian-pengajian yang konten-konten yang disampaikan ustadznya intoleran radikal, kemudian ketemu dengan ustadz atau tokoh agama, pemuka agama, karena ustadz pemuka agama ini adalah pintu masuk sekaligus pintu keluar. Pintu masuk sekaligus pintu keluar. Radikalisasi itu sendiri ya, tapi juga pintu keluar juga, karena bisa jadi ketika orang dapat hidayah, kemudian ketemu ustadz yang moderat atau tadinya radikal, ketemu ustadz yang moderat, ya akhirnya di brainwash atau mungkin diberikan tausiah ya tentang keagamaan yang benar, yang kafah, akhirnya jadi sadar. Jadi ustadz ini bisa sumber radikalisasi, tetapi bisa juga sumber deradikalisasi. Bisa. Oh, gitu bisa, Pak ya. Iya, luar biasa. Termasuk
polis hasad kesempatannya, yaitu adanya donatur yang mendonasi, yang membiayai segala aksi ataupun aktivitas logistik ya, radikalisme dan terorisme. Niat ketemu kesempatan, terjadilah radikalisme ataupun terorisme. Nah, kemudian radikalisme ini karena akar masalahnya adalah ideologi yang mengalami distorsi ataupun menyimpang. Ini adalah virus ideologi radikal yang menimbulkan penyakit politik dan penyakit spiritual, kan gitu ya. Penyakit politiknya karena sejatinya radikalisme atau ekstremisme mengatasnamakan agama ini adalah gerakan politik yang menginginkan yang menginginkan atau ingin merebut kekuasaan. Gerakan politik yang ingin merebut kekuasaan dengan memanipulasi agama dan ingin mengganti ideologi negara dan sistem negara. Dan biasanya cenderung dilakukan secara inkonstitusional atau di luar konstitusi. Dengan kekerasan tadi itu. Sehingga penyakit politik. Penyakit spiritual ya karena memang ini gerakan ataupun paham yang memanipulasi agama, yang menonjolkan identitas, formalitas dan ritualitas keagamaan, tapi sangat lemah di bidang spiritualitas. Jadi mereka memahaminya bahwa pilar agama itu rukun iman, Islam, rukun jihad. Atau rukun iman, Islam, rukun khilafah. Padahal kan yang benar kan iman, Islam, ihsan. Belum kan kafah gitu juga. Nah, kafah itu iman, Islam, ihsan sesuai dengan hadis Nabi kan begitu. Nah, ihsan inilah rukun yang bisa mengeksplor ya spiritualitas dalam beragama. Sehingga saya sering menyebut radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama ini sejatinya adalah cermin krisis spiritualitas dalam beragama. Nah, sehingga sejauh mana sih bahayanya? Orang yang sudah di TWK tadi tes wawasan kebangsaan udah lulus gitu kan. Aparat ASN kan biasanya udah lulus semua itu. Yang pertama, yang harus diwaspadai, yang harus menjadi perhatian kita semuanya, bahwa selama ini wawasan kebangsaan yang disampaikan kepada masyarakat itu lebih kepada pendekatan doktrinasi, doktriner dan tekstual. Ya, ketika radikalisasi yang dilakukan oleh kaum radikal atau ustadz-ustadz ideolog tadi dilakukan dengan doktrin agama, nasionalisme dibandingkan dengan agama, itulah akhirnya jadi yang nasionalisme itu kan ditanamkan mungkin ketika dia sekolah atau pramuka atau mungkin saya waktu taruna dulu kan. Tapi agama ini kan ditanamkan oleh sejak lahir. Bahkan selama dalam kandungan perut kan sudah nilai-nilai agama sudah. Nah, ketika doktrin agama dibenturkan dengan doktrin nasionalisme otomatis kalah doktrin nasionalisme. Artinya ciri mereka itu dalam melakukan proses indoktrinasi adalah membenturkan antara agama dengan negara. Yang jadi viral adalah membenturkan misalnya antara Al-Quran dan Pancasila. Ya kan, Pak? Ya, jadi ciri mereka sebenarnya yang itu. Mereka sering membenturkan atau mendikotomi antara Al-Quran dengan Pancasila, antara milih mana, bagus mana, antara negara Islam dengan negara kafir atau negara togut, ya kan? Nah, seperti itu pola-pola dasar dalam meradikalisasi oleh mereka, sehingga kuesioner pertanyaan itu sebenarnya bagus juga untuk ditanyakan untuk membrainwash seseorang supaya dia imun terhadap radikalisasi. Bukan dalam arti bahwa pertanyaan itu membenturkan. Tidak, artinya sebenarnya pertanyaan itu ditujukan kalau ini tidak dalam rangka radikalisasi loh ya, tapi dalam rangka investigasi menguji sejauh mana seseorang memiliki pengetahuan dan pemahaman keagamaan dan sejauh mana seseorang itu memiliki imunitas terhadap paham radikal. Itu bisa digunakan. Misalnya, pilih mana kamu antara Pancasila atau Al-Quran. Bagi seseorang yang berpotensi untuk radikalisme, maka dia kecenderungan akan milih Al-Quran. Ya. Tetapi kalau seseorang yang paham keagamaannya bagus, kemudian dia moderat, dia akan milih, ya, bisa dia milih
Pancasila. Karena dia meyakini bahwa memilih Pancasila, mengamalkan Pancasila itu sejatinya mengamalkan Al-Qur'an. Karena semua sila-sila dalam Pancasila adalah perintah Allah dalam Al-Qur'an. Bisa dia milih dua-duanya. Kan gitu. Pertanyaan itu dalam Jebakan. konteks bernegara dan jebakan. Iya, gitu. ini pertanyaan jebakan hanya untuk mengetahui sejauh mana seseorang itu berpotensi radikal, sejauh mana seseorang itu memiliki wawasan pengetahuan keagamaan. Artinya pertanyaan itu bukan pilihan memaksa seseorang. Oh tidak. Orang bisa dong milih salah satu atau milih dua-duanya, atau mungkin nggak milih, punya hak dong seperti itu. Jadi ini hanya sebagai variasi, kemudian kreasi dari kita, dari seseorang, asesor atau mungkin tim deradikalisasi atau para yang dalam program kontraradikalisasi dalam mengeksplor berbagai keterangan atau informasi terhadap seseorang aja. Nah, dan ini penting sekali karena apa? Tidak mungkin kita bertanya sama orang, kamu radikal enggak? Kan tidak mungkin. Iya kan? Karena yang perlu kita ketahui, yang perlu kita waspadai adalah seseorang yang terpapar paham radikal, apalagi dia sudah high level, ya, itu kecenderungan mereka memiliki kemampuan takiyah yang bagus. Takiyah itu apa Pak Dir kira-kira? Takiyah itu adalah siasat untuk menyembunyikan jati diri maupun agenda tersembunyi yang ada padanya. Seolah-olah nasionalis padahal sebenarnya dalam hatinya radikalis gitu. Ya, bisa begitu. Ya sama seperti pertanyaan-pertanyaan investigatif ya yang dilakukan oleh seorang penyidik kepada terperiksa. Katakanlah terperiksa itu seorang tersangka. Kan tidak mungkin dia langsung ngaku. Tapi kan bagaimana kemampuan kreasi dan pertanyaan yang variatif oleh penyidik untuk bisa mengeksplor keterangan ataupun pernyataan ataupun informasi secara objektif dan akurat ataupun benar terhadap objek. Ya artinya pertanyaan untuk kelas aparat penegak hukum apalagi ya, bukan pertanyaan wawasan kebangsaan yang tekstual, apakah hafal Pancasila, sila keberapa, itu kan pelajaran anak SD gitu kan. Jadi pertanyaan bahwa seolah-olah membenturkan antara Al-Qur'an dan Pancasila itu bagian untuk mengetahui apakah paradigma mereka itu dikotomik seperti kelompok radikal gitu. Iya, seperti itu, itu. Dan itu hal yang biasa ya. Hal yang biasa dan sebenarnya malah positif ya. Karena begini, seseorang yang terpapar paham radikal itu memiliki karakter, ya, beberapa karakter. Oh, ada indikatornya? Karakternya. Ya, ciri-cirinya. Pertama, mereka kecenderungan untuk melawan, memberontak atau insubordinasi terhadap. Itu pernah dialamin oleh Pak Dir sendiri? Semua komplit. Sudah mengalami itu kan, berarti sudah merasakan pernah gitu. Iya, kalau orang belum pernah ngalami mungkin hanya teori ya, mungkin hanya ini. Kalau alhamdulillah karena sudah pernah ngalami sehingga kami bisa merasakan. Kan ada idiom ya, hanya orang radikal atau mantan radikal yang paham isi kepalanya orang radikal. Ada idiom seperti itu. Sama juga lah ya, riful wali ilal wali. Tidak mengetahui orang wali kecuali orang wali juga. Jadi yang pertama itu adalah dia kecenderungan membantah, membangkang, memberontak atau makar atau insubordinasi terhadap aturan, terhadap ketentuan, terhadap pemimpin atau pemerintahan yang sah. Kecenderungan begitu. Yang kedua, mereka memiliki self control emosional yang labil. Ya, dia reaktif biasa. Kemudian, ini yang perlu kita waspadai. Biasanya mereka pandai playing victim, ya, merasa dizolimi, merasa diperlakukan tidak adil, ya kan, merasa dikriminalisasi, ya kan. Kemudian mereka memiliki klaim kebenaran, yang merasa paling benar, paling suci, ya, paling ahli surga, jadi panitia surga itu ya. Dan yang paling bahaya adalah mereka sering membuat isu, sering membuat katakanlah narasi yang memantik konflik.
yang memunculkan konflik dan menghalalkan segala cara atas nama agama. Nah, kenapa ini kok dia cenderung menghalalkan segala cara atas nama agama? Karena mereka memiliki paham atau ideologi takfiri. Takfiri itu yang mengkafirkan tidak hanya mereka yang beda agama, tapi yang seagama atau beda kelompok, beda paham aja juga dikafirkan. Nah, ketika seseorang menganggap orang lain di luar kelompok, di luar pahamnya adalah kafir, maka dia pasti akan intoleran, akan eksklusif, ya, dan cenderung menghalalkan segala cara atas nama agama. Saya kembali yang indikator pertama, membangkang. Apakah beda antara orang yang sering kritis, kemudian dia oposisi, itu apakah bagian dari ciri orang radikal itu? Tadi kan kita bicara karakter, ya, kalau bicara ciri karakter juga bisa ciri indikatornya. Jadi kalau dalam konteks ini bahwa radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama itu bukan monopoli satu agama, tapi potensi ada di setiap agama, bahkan potensial pada setiap individu manusia. Tidak melihat sara, tidak melihat suku, agama, ras, tidak melihat profesi, bahkan tidak melihat kadar intelektualitas seseorang. Contoh, ya, misalnya kayak Dr. Ashari, orang cerdas. Abu Bakar Ba'asyir, Oman Abdurrahman, hafal Quran. Orang bisa hafal Quran 30 juz ya, bukan juz 30. Itu otomatis kan IQ-nya tinggi, ya kan? Kemudian banyak, ya, tidak sedikit napiter, ya, dan beberapa kaum radikal yang hafal Quran tadi, ya. Sehingga ini potensial pada setiap individu manusia. Jadi sekali lagi ini adalah virus ideologi, ya, yang menimbulkan penyakit spiritual dan penyakit politik tadi. Nah, indikatornya, sekarang kalau tadi pada karakter, ya, ini indikator atau ciri-ciri. Yang pertama, konteks untuk radikalisme terorisme mengatasnamakan Islam, ya. Karena untuk konteks Indonesia. Untuk konteks Indonesia, mereka anti Pancasila dan pro khilafah, kan gitu. Yang kedua tadi, dia anti pemerintahan yang sah. Anti itu? Anti di sini bukan berarti kritis, bukan berarti oposisi. Anti di sini adalah sikap membenci, ya. Dan tidak mengakui. Tidak mengakui, ya. Sikap membenci secara destruktif. Dengan menyebarkan hoax, konten-konten hate speech, kemudian narasi-narasi kebencian, provokatif, adu domba, yang muaranya adalah membentuk distrust, ya, ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintahan yang sah. Karena kan memang tujuannya ingin merebut kekuasaan, kan begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, memiliki paham yang takfiri tadi, ya. Takfiri di sini yang memunculkan adanya sikap eksklusif, intoleran, anti budaya dan anti kearifan lokal keagamaan. Anti di sini bukan berarti tidak, ya. Dia tidak melakukan itu. Tidak melakukan, bukan. Itu kan ikhtilaf, ya, khilafiyah. Anti di sini sikap membenci dengan menjustifikasi bid'ah, sesat, kafir, ya, budaya, kearifan lokal keagamaan dan lain sebagainya. Orang yang sudah memiliki sikap seperti itu sudah masuk sebenarnya level. Sudah masuk. Nah, kalau itu sudah, ya, level dasar dan menengah, ya. Kalau sudah level tinggi atau high level, itu indikatornya antara lain dia sudah masuk jaringan teror yang ditandai dengan melakukan sumpah baiat, ya kan? Kemudian dia sudah melakukan liko, pengajian-pengajian kecil, pengajian khusus lah, ya. Kemudian sudah melakukan iqdad. Itu sudah level tindakan, ya, Pak. Nah, itu sudah. Kalau yang tadi pemahaman. Ya, tadi pemahaman ini sudah bisa masuk kategori teroris nantinya. Sudah bisa dijerat kalau itu. Untuk menjerat itu menjadi otoritas intelijen dan penyidik khususnya. Karena penyidik, seseorang yang sudah masuk jaringan teror, melakukan iqdad, melakukan liko, ya kan. Kemudian mereka sudah sesuai analisa intelijen, sudah berpotensi akan melakukan aksi teror, atau berdasarkan analisa penyidik, tindakan perbuatannya sudah memenuhi unsur tindak pidana teror. Maka sebelum melakukan aksi teror dilakukan tindakan namanya preventive strike, ditindak, ditangkap untuk mencegah. Dan
semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, ini sudah lebih dari 1.100 upaya-upaya preventive strike itu digagalkan melalui preventive strike tadi. Kalaupun itu terjadi bukan berarti gagal sebenarnya ya. Maksudnya? Misalnya kan seperti ada bom Makassar, ini intelijen gagal, aparat penegak hukum gagal. Padahal kita nggak melihat berapa kesuksesan di belakang itu. Ya, tidak ada kesempurnaan dalam hidup. Yang sempurna hanya milik Allah. Jadi kalau ada orang menilai apakah itu gagal, lalai dan lain sebagainya, itu hak dia ya. Tapi harus fair dong, harus adil. Ibaratnya kita punya soal 1000, ya, kemudian salah satu, itu ujiannya gagal. Ujiannya gagal kan nggak adil itu ya, nggak fair. Atau mungkin yang menilai itu punya tendensi, ya kita nggak ngerti. Atau mungkin referensinya hanya satu peribahasa nilai setitik rusak susu belaka. Tapi yang jelas ya bagi kami di Densus dulu kan saya orang Densus, sekarang di BNPT, Densus BNPT selalu solid dan prinsip yang dipegang niatannya hanya niat ikhlas beribadah mencari ridho Tuhan. Artinya apa? Artinya kami siap dikritik. Ya bahkan kami itu dipuji juga tidak akan terbang, dicaci, dihina, dimaki tidak akan tumbang. Karena niat kami hanya jihad, ingin membela negara, memastikan bangsa ini aman, damai, dan tentu saja Pancasila dan NKRI harga mati. Oke, saya tertarik dengan definisi yang selalu dilontarkan oleh Pak Nur Wahid misalnya, bahwa radikalisme itu tidak monopoli satu agama. Tetapi sering muncul suatu propaganda, narasi bahwa terorisme itu untuk menstigmatisasi Islam. Saya ingin minta bukti apakah terorisme itu ada di semua agama, berpotensi ada di semua agama, dan bisa terjadi dalam kelompok individu misalnya. Jadi gini, tadi kan sudah saya sampaikan, radikalisme atau ekstremisme dan terorisme ini potensi pada setiap individu manusia, tidak melihat agama. Jadi saya pastikan bahwa semua aksi terorisme tidak terkait dengan agama apapun, tetapi terkait dengan pemahaman dan cara beragama yang menyimpang dari oknum umat beragama yang bersangkutan. Dan biasanya ini didominasi oleh umat beragama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau negara. Nah, sebagai buktinya, misalnya kejadian pemberondongan beberapa tahun yang lalu di New Zealand. Ya, jamaah sholat Jumat yang sedang melakukan ibadah sholat Jumat kemudian diberondong dan banyak yang wafat, yang meninggal dunia. Pelakunya otomatis bukan orang Islam. Itu terorisme? Itu terorisme. Ya, dia radikal dan melakukan aksi teror kan. Ada ideologinya kira-kira? Ideologi radikal tadi, ya kan. Ya ideologi radikal yang memahami agama secara menyimpang, kan begitu ya. Bisa juga karena mungkin Islamofobia, kebencian ya terhadap Islam dan lain sebagainya. Atau rasis, ya kan. Nah, kemudian ketika terjadi pembakaran masjid di Tolikara, Papua sana, otomatis pelakunya bukan orang Islam tapi oknum yang beragama non-Muslim ataupun Nasrani. Kalau kita pernah mendengar ada seorang oknum biksu yang sangat rasis, provokatif, ya nyebar hoax, nyebar konten-konten kebencian sehingga ribuan umat Islam terusir atau eksodus dari tempat tinggalnya ke Myanmar. Ini pelakunya bukan orang Islam tapi oknum yang beragama. Itu juga bagian dari tindakan terorisme. Tindakan radikalisme dan terorisme juga gitu loh. Nah, misalnya terus yang beberapa waktu belakangan ini ada keluarga Muslim ditabrak. Di Kanada ya. Di Kanada. Itu jelas itu pelakunya bukan orang Islam dan yakinlah bahwa pelakunya itu sudah terpapar paham radikal. Ya kan? Itu tadi mungkin dia beragama sesuai agamanya tapi pemahaman agama yang menyimpang gitu loh. Karena tidak ada satupun agama yang membenarkan semua aksi kekerasan, semua aksi terorisme. Enggak ada. Sehingga sering saya nyatakan bahwa radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama sejatinya adalah musuh agama dan musuh negara. Musuh agama kenapa? Karena memang tindakannya, perbuatannya, aksinya, sikapnya bertentangan dengan nilai-nilai prinsip-prinsip dalam agama yang
menebar kedamaian, yang menebar kasih sayang, yang rahmatan lil alamin, yang mewajibkan akhlakul karimah, kan begitu. Kemudian menimbulkan perpecahan atau fitnah di dalam agama. Ya kan? Dan ini kalau dibiarkan, ini bisa berkembang ke arah konflik sosial dan konflik bangsa. Kenapa? Semua negeri-negeri konflik, terutama di dunia Islam, sebelum konflik selalu didahului oleh fenomena maraknya masifnya radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama, khususnya Islam. Kemudian berkolaborasi dengan oposisi yang destruktif, ya, dan terjadilah intervensi asing. Nah, disitulah sampai sekarang nggak selesai-selesai, kayak Afghanistan, ya, dan beberapa negeri konflik lainnya. Ya, artinya potensi terorisme itu bukan hanya kekerasan, tetapi bisa membuat kekacauan, bahkan kedaulatan negara bisa runtuh. Iya. Terorisme itu kan hilirnya, aksinya, tindakannya. Ekstremisme, radikalisme itu paham yang menjiwainya. Oke. Nah, kelompok-kelompok yang berpaham radikal atau ekstrim dan sering melakukan teror, ini kan sebenarnya mereka itu punya motif, ya. Kalau kita definisi terorisme kan jelas itu. Motifnya ada 3, ya. Ideologi, politik atau gangguan keamanan. Kan gitu. Ideologi, ya karena mereka mendistorsi pemahaman agama. Dalam konteks Indonesia kan Islam tuh, ya kan. Kemudian memanipulasi agama dan mempolitisasi agama, ya, sehingga mereka juga motifnya politik, karena gerakan politik ingin mendirikan negara khilafah atau negara agama. Kemudian ingin mengganti ideologi negara. Ini kan udah ideologi politik, dan aksi tindakannya juga mengganggu stabilitas Kamtipmas, keamanan atau keamanan negara, kan gitu ya. Nah, seperti itu. Seperti juga kebijakan politik negara dengan menetapkan Papua KKB sebagai bagian dari terorisme, itu juga menjadi pembenaran bahwa sebenarnya terorisme di Indonesia tidak melulu persoalan yang dimanipulasi Islam. KKB itu kan ingin merdeka, Papua merdeka. Ya, motifnya apa dia? Motifnya otomatis politik, karena ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Tapi juga gangguan keamanan, orang dia juga membunuh, menembak, menculik atau menyandra, ya. Tapi juga bisa ideologi. Kenapa? Karena dia ingin mengganti ideologi negara, otomatis. Kan nggak mengakui Indonesia, berarti nggak mengakui Pancasila. Nah, kenapa kok itu distatuskan sebagai teroris? Karena satu, ya, secara definisi, ya, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, terorisme adalah tindakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara meluas di masyarakat. Mencekam di tengah masyarakat. Menimbulkan korban, bisa korban jiwa, luka ataupun meninggal. Menimbulkan kerusakan dan atau penghancuran fasilitas umum atau fasilitas publik, fasilitas internasional, fasilitas lingkungan hidup, objek-objek vital, dengan motif tadi ideologi, politik atau gangguan keamanan. Artinya, KKB itu dengan definisi itu sudah masuk. Sudah masuk, secara yuridis sudah masuk. Yang kedua, kita ingin menjadikan KKB ini sebagai common enemy, musuh bersama bangsa Indonesia dan musuh umat manusia. Karena terorisme kan sudah dianggap sebagai crime against humanity, kejahatan kemanusiaan, ya kan? Kemudian kejahatan yang serius, kemudian extraordinary crime. Ini udah menjadi common enemy dunia internasional, bahkan sudah disahkan oleh UN kan, PBB kan. Nah, sehingga kalau itu menjadi common enemy, itu menjadi musuh kita bersama, sehingga penanggulangannya yang menjadi tanggung jawab kita bersama, kan begitu. Kemudian yang ketiga, dengan menstatuskan teroris itu otomatis memunculkan suatu sebagai wujud keadilan sosial atau menghilangkan stigma seolah-olah terorisme itu diidentikan dengan Islam. Kan gitu selama ini kan begitu. Dengan menstatuskan itu teroris, ya itu otomatis kan, loh ternyata teroris bukan monopoli atau tidak identik dengan agama tertentu, terutama Islam, tapi ini adalah pure, ya, karena benar-benar motifnya ideologi politik ataupun gangguan keamanan. Mumpung tentang Papua ini, Pak, tentu saja proses pencegahan, proses deradikalisasinya akan berbeda dengan
untuk melakukan pencegahan terhadap KKB dengan kelompok yang sudah terstigmatisasi itu ideologi Islam, tentu saja berbeda nanti ya pencegahan dan deradikalisasinya. Iya berbeda ya, tetapi prinsipnya begini. Negara kita itu negara demokrasi. Yang namanya negara dengan menganut sistem demokrasi itu unsur-unsurnya kan ada satu ya, supremasi hukum. Yang kedua partisipatoris, melibatkan partisipasi masyarakat atau publik. Yang ketiga menghormati hak asasi manusia. Yang keempat clean and good governance. Nah, karena supremasi hukum otomatis segala sesuatunya harus dilakukan pendekatan penegakan hukum atau law enforcement. Nah, ini untuk hard approach, pendekatan keras itu dengan penegakan hukum. Tapi juga tetap harus soft approach, ya kan? Karena kan, mohon maaf ini, kan ada di antara masyarakat di sana, di Papua ini yang fanatik atau menjadi simpatisan atau mendukung kelompok KKB, teroris KKB ini. Nah, otomatis yang belum memenuhi unsur tindak pidana teror tadi dilakukan soft approach, dilakukan pencegahan, kontra radikalisasi. Hampir sama sebenarnya Pak Dir. Iya, hampir sama. Cuma kontennya berbeda. Kontennya berbeda. Okay. Bagi mereka yang sudah masuk unsur pidana teror ya dilakukan penegakan hukum. Bagi mereka yang kombatan yang ada di hutan dengan bersenjata, ini nah kita libatkan operasi bersama dengan TNI, ya dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Sebelum saya menutup perbincangan pada kesempatan kali ini, saya minta closing statement dari Pak Ahmad Nur Wahid dan sekaligus minta kesediaannya apabila nanti kita dari tim Ngobras ngundang kembali untuk kejadian tertentu atau untuk mendiskusikan hal yang lebih penting lainnya. Mungkin sebagai closing statement gimana? Baik. Bahwa radikalisme atau ekstremisme dan terorisme itu potensi pada setiap individu manusia. Tidak melihat agama, tidak melihat profesi, bahkan tidak melihat kadar intelektualitas seseorang. Ini bisa mengena siapa saja. Ya. Kemudian semua aksi terorisme itu tidak terkait dengan agama apapun. Tapi terkait dengan pemahaman dan cara beragama yang menyimpang dari oknum umat beragama yang bersangkutan. Dan biasanya ini didominasi oleh umat beragama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau suatu negara. Nah, kemudian penanggulangan radikalisme dan terorisme ini harus dilakukan oleh segenap elemen masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini institusi negara dan pemerintah khususnya BNPT hanya menjalankan kebijakan dan fungsi koordinasi ya yang mengkoordinasikan segenap kementerian lembaga terkait di dalam rangka upaya-upaya penanggulangan baik itu pencegahan ataupun penindakan. Dan tentu saja kita harus melibatkan segenap elemen masyarakat terutama dengan penguatan dan pelibatan secara aktif dan produktif terhadap sivil sistem darat termasuk Civitas Academy. Dan radikalisme dan terorisme dalam konteks mengatasnamakan agama adalah musuh agama dan musuh negara. Musuh agama karena memang menimbulkan fitnah dalam agama dan bertentangan dengan nilai-nilai prinsip-prinsip keagamaan yang universal, bertentangan dengan nilai-nilai kasih sayang, perdamaian, toleransi, rahmatan lil alamin ya dan lain sebagainya. Dan musuh negara karena tindakan, sikap dan perbuatannya termasuk ideologi yang diusung itu bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang sudah menjadi konsensus nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu bertentangan dengan Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Maka yang menjadi kewaspadaan dan kepedulian kita bersama bahwa radikalisme terorisme adalah musuh kita bersama, common enemy, dan penanggulangannya akan sempurna, akan optimal kalau kita lakukan bersama-sama. Persatuan, toleransi, kebinekaan adalah kunci daripada penanggulangan radikalisme dan terorisme untuk bisa berhasil dengan sukses. Dan semoga bangsa ini menjadi bangsa yang aman, damai, maju sejahtera, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terima kasih. Terima kasih Pak Dir atas waktunya. Saya hanya ingin menutup satu hal bahwa radikalisme itu ibarat virus seperti kata Pak Ahmad Nur Wahid tadi.
bisa jadi kita adalah orang yang tanpa gejala, tetapi sesungguhnya dalam diri kita itu ada virus. Jadi selalu melakukan vaksinasi ideologi kita dengan mencintai NKRI, mengamalkan Pancasila, dan jaga diri kita, jaga keluarga kita, dan jaga bangsa kita. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radikal yang baik adalah radikalem. Radikal.